Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang Allah telah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian diuraikan oleh Nabi Muhammad SAW lebih detail kembali. Jadi kisah ini sebenarnya adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kematian Nabi Adam alaihissalam. Detik-detik terakhir dari kehidupan Bapak kita di muka bumi ini. Yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya hidup di dalam surga. Akan tetapi karena sebuah dosa yang dilakukan bersama istrinya, keduanya pun diberi hukuman oleh Allah untuk tinggal di dunia yang penuh dengan suka dan duka. Penuh dengan kesedihan dan kepedihan, kenikmatannya di surga tidak berlangsung lama, kegembiraan berganti dengan kesedihan. Zahrotul hayati dunya, zahra bunga kehidupan dunia. Kenapa disebut bunga? Karena bunga tidak awet, bunga tidak lama, dia akan layu kemudian kering, kemudian berterbangan di terpa angin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaidul Musnad. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan telah menyebutkan hadis ini. Ibnu Katsir mengatakan dan sanadnya juga sahih sampai kepada Ubay bin Ka'ab, tapi memiliki hukum marfu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena teman-temanku sekalian, kisah ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu ilahi. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam yang tidak ada manusia yang pernah berjumpa dengan beliau, Adam alaihi salatu wassalam. Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika kematian menjemput beliau, beliau sudah sakit dan sakit yang berujung dengan kematian. Ketika orang sakit parah, ingin anak-anaknya berkumpul berada di sekitarnya. Mungkin di situ dia hendak berpesan kepada anak-anaknya dan juga peran penting untuk anak-anak agar menemani dan mendampingi orang tuanya di detik-detik terakhir dari kehidupan di dunia ini. Agar bisa membimbing orang tuanya untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Adam ketika itu berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, kenapa diriku ingin memakan buah-buah dari surga?" Umur Nabi Adam sudah 960 tahun. Tapi Nabi Adam masih ingat dengan keindahan surga. Dia masih ingat dengan rasa buah di surga yang tentunya tidak sama dengan buah yang ada di muka bumi ini. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Aku ingin sekali makan buah-buahan dari surga." Anak-anaknya pun langsung pergi mencari buah surga untuk ayahnya. Dan ini semua seperti seorang anak bagaimana berbakti kepada orang tua. Walaupun apa yang diminta oleh orang tuanya adalah sesuatu yang mustahil, di mana mereka bisa mendapatkan buah surga sedangkan mereka berada di bumi. Tapi tugas orang anak tatkala orang tua menginginkan untuk dilakukan dan dikerjakan, akan berusaha untuk mencarinya. Walaupun kau tak tahu di mana, tapi orang tuamu sudah melihat kau sudah berusaha. Maka berangkatlah anak-anak Nabi Adam. Di perjalanan mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat, tentunya dengan wujud manusia. Malaikat-malaikat yang ditemui itu membawa kain kafan, membawa minyak wangi, membawa cangkul, timba untuk menggali tanah. Peralatan untuk menggali yang mereka bawa itu. Jadi di sini kita lihat bahwasanya peralatan itu dari dulu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Peralatan itu dibawa oleh malaikat. Ada kafan, parfum, ada cangkul, ada semacam timba yang mungkin terbuat dari apa pada waktu itu. Wallahu a'lam. Malaikat-malaikat itu bertanya. Mereka bertanya kepada anak-anak Adam, "Apa yang kalian inginkan? Kalian mencari apa? Kalian mau kemana?" Mereka berkata, "Ayahanda kami sakit." Anak-anak Nabi Adam mengatakan, "Ayahanda kami sakit dan dia ingin buah-buah dari surga." Mereka berjumpa dengan malaikat yang mungkin malaikat bisa mendatangkannya. Apa jawaban malaikat ketika mendengarkan ucapan anak-anak Adam? "Kalian pulanglah sudah datang ketentuan buat ayahandamu, sudah datang, sudah waktunya, jadi tidak perlu lagi kalian mencari hal itu." Maka mendengar itu akhirnya mereka tidak jadi pergi, mereka balik menuju rumah Nabi Adam alaihissalam.
Tatkala Hawa melihat mereka datang, maka Hawa langsung tahu kalau yang bersama mereka adalah malaikat-malaikat Allah, yang mana malaikat-malaikat ini hendak mencabut nyawa Nabi Adam dan menguburkannya. Maka Hawa pun memeluk Nabi Adam, meminta kepada Nabi Adam agar memilih kehidupan dunia. Karena para nabi tidak dicabut nyawanya kecuali mereka telah ditanya, engkau mau mati atau masih mau hidup? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau ketika sakit, beliau masih sempat duduk di masjid. Lalu di atas mimbarnya menceritakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah kasih pilihan antara kehidupan di dunia atau yang di sisi Allah. Kemudian hamba itu memilih yang di sisi Allah. Nabi kita dikasih pilihan, SAW. Nabi Adam pun seperti itu. Maka Hawa berharap agar Adam tidak memilih kematian, agar ia tetap bersama Adam, dan kita akan tahu bahwasanya ternyata Nabi Adam meninggal lebih dahulu daripada Hawa. Ketika Hawa mengharap agar Adam memiliki kehidupan dunia, apa kata Nabi Adam? Sudahlah, tidak apa-apa, kata Adam. Engkau pergi saja, aku ini gara-gara engkau, maksudnya turun dari surga. Karena Hawa sebenarnya ia tidak bisa disalahkan. Allah sudah menetapkan bahwasanya wanita adalah godaan buat laki-laki, dan istri sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian yang musuh buat kalian. Hati-hati kau menghadapi mereka, godaan dari mereka menuntut ini, mereka meminta ini dan itu adalah kodratnya wanita yang memang diciptakan untuk menghiasi kehidupan dunia ini dan mendampingi seorang laki-laki. Tapi tetap ada sisi negatif yang harus kita hati-hati dengan mereka. Tapi kata Allah, kalau kau maafkan mereka, kau lupakan kesalahan mereka, kau ampuni mereka, itu lebih baik buat kalian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Adam mengatakan, sudah, kata Adam, biarkan antara aku dengan malaikat-malaikat Robku. Itu kata Nabi Adam. Maka malaikat dengan kemudian mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam, dimandikanlah Nabi Adam. Kita akan lihat bagaimana syariat orang setelah meninggal dunia. Malaikat datang untuk memberikan pelajaran karena kita tahu kisah Habil dan Kabil. Ketika Kabil membunuh Habil dan diceritakan bahwasanya kisah itu terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam tidak ada di tempat, beliau sudah berangkat haji dalam beberapa riwayat. Sehingga Qabil ketika itu dia tidak tahu akan melakukan apa dengan jasad saudaranya. Maka akhirnya Allah kirim burung gagak mengajarkan kepada Qabil bagaimana menguburkan jasad saudaranya. Di sini dijelaskan bahwasanya dimandikan terlebih dahulu. Setelah Adam dimandikan, dikasih kain kafan, dikafani. Kafannya sudah dibawa oleh malaikat-malaikat dan dikasih parfum, dikasih minyak wangi. Kemudian digali buat Nabi Adam. Mereka sudah bawa peralatan untuk menggali. Ini adalah pelajaran penting untuk membuat lahat. Setelah itu mereka sholati. Belum dikuburkan, dimandikan, dikafani, diparfumi. Lalu malaikat-malaikat Allah menggali kuburan, mengajarkan kepada anak-anak Adam. Maka Nabi Adam diangkat, dimasukkan ke dalam kuburnya. Karena bodanya lahat, maka dimasukkan seperti ada sorokannya. Maka asal dimasukkan serokan itu ditutup pakai batu bata yang tidak dibakar. Batu bata yang tidak dibakar agar apa? Agar ketika orang-orang yang menutupinya dengan tanah, maka jasadnya tidak terkena tanah langsung. Walaupun kelak dia akan dimakan oleh tanah. Tapi jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Setelah ditutup, mereka keluar dari kuburan. Kemudian mereka mengambil tanah dan menutupinya dengan tanah galian itu. Kemudian mereka berkata, wahai anak cucu Adam, seperti inilah sunnah kalian. Jadi teman-teman, banyak manusia yang tersesat dalam kehidupan ini ketika tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Allah mengatakan orang-orang yang hidup di muka bumi ini perlu petunjuk dari langit. Allah akan turunkan petunjuknya. Allah kirim utusan-utusannya. Allah kirim malaikatnya yang mengikuti dapat petunjuk. Dan kita bisa ambil pelajaran penting dari kisah ini. Bahwasanya mengajarkan sebuah teori dengan lisan itu terkadang kurang membekas dalam hati. Tapi kalau dengan praktik, kita lihat malaikat mempraktekannya di depan anak-anak Adam. Anak-anak Adam melihat praktek itu. Bagaimana sejak mulai dimandikan jenazah ayahnya, dikafani, dikasih parfum, kemudian mereka menggali kuburan.
Mereka turun, mereka ambil jenazah, mereka lihat proses itu, sehingga mereka insya Allah tidak akan lupa. Dan orang tua pun ketika mengajarkan sesuatu kepada anaknya, pelajaran paling penting adalah dengan cara memberikan contoh. Maka inilah kisah dari wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah penuh hikmah dan menarik selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.